Tuhan yang membangun hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Saya ada sebuah pelajaran baru dan ini pertama kali saya berikan di gereja di sini dan nanti ada sambungannya lagi. Saya berikan judul seri ini adalah The Builder, berarti ahli bangunan. Ahli bangunan itu berarti hidup kita terus dibangun sama Tuhan. Ada banyak sekali pewahyuan yang Tuhan berikan dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Alkitab tulis satu persatu. Ya, kalau Bapak Ibu punya waktu untuk mencatat, silakan mencatat, nanti di rumah dibaca ulang lagi. Kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Saya berikan beberapa ayat supaya mengerti alurnya, ikuti perlahan-lahan. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Dan kemudian ini yang dahsyat. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Wow. Saya tinggal di sebuah rumah yang sangat tua. Rumah saya yang saya diami adalah rumah bekas rumah orang tua saya. Selesai didirikan di tahun 75. Jadi sudah biasa kalau kami di musim-musim hujan ngalami kebocoran-kebocoran. Dan biasanya di tempat yang sama itu lagi. Udah dibetulin, nanti awal-awal musim hujan oke. Kemarin sebelum saya berangkat tiba-tiba Mbak di rumah lagi karena lagi hujan keras di Jakarta. Pak bocor, saya nengok, ya tempatnya sama lagi. Selalu ada masalah di situ. Jadi apapun yang dibangun manusia itu sebabnya Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang pertama mengatakan begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia kehidupan ini. Setiap hidup itu pada awalnya sudah di frame, bahasa Inggrisnya, sudah dibangun sama Tuhan. Ada satu titik di mana kita ini, dia akan ketuk, kemudian dia akan tanya sama kita, mau nggak saya teruskan pembangunannya, gitu loh. Jadi pada awalnya ketika kita dibentuk itu, kita dikatakan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi dibangunnya tuh lewat firman. Semennya, betonnya tuh firman Tuhan. Ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Apa yang kita lihat hari ini telah terjadi. Dari apa yang tidak dapat kita lihat, sudah di frame, sudah diciptakan lewat firman-Nya. Itu sebabnya kita pernah bahas firman di sini. Ketika Kejadian 1 ayat 11, ayat 20, ayat 24. Ketika Tuhan menciptakan misalnya tumbuh-tumbuhan, ikan, binatang melata. Itu Tuhan berfirman kepada sebuah unsur. Dan Tuhan menjadikan unsur itu sebuah sumber, subsumber daripada apa yang dia ciptakan. Jadi misalnya gini, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia berfirman kepada tanah. Sehingga tanah menjadi sumber daripada tumbuh-tumbuhan. Ketika tumbuh-tumbuhan dicabut dari sumbernya, mati. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman kepada air. Kejadian 1 ayat 20. Let the water produce, bahasa Inggrisnya. Ketika ikan dipisahkan dari sumbernya, yaitu air, mati. Kejadian 1 ayat 24. Tuhan menciptakan binatang melata, binatang liar. Tuhan berfirman kepada bumi. Tuhan menjadikan bumi sumber daripada binatang ini. Ketika binatang-binatang ini dipisahkan dari habitatnya, mati. Ayat 26.
Ketika Tuhan menciptakan kita semuanya, Dia tidak pernah berfirman kepada tanah, kepada air, kepada bumi. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Let us make man. Baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah siapa? Kita. Allah Tritunggal. Menciptakan manusia. Itu sebabnya sumber daripada kita adalah Tuhan. Bahan bakunya debu dan tanah. Ya. Nah kemudian kita didirikan di atas Dia. Nah yang tadinya tidak ada jadi ada. Ini tadinya semua kita nih gak ada. Di frame sama Tuhan. Di kedalaman. Kalau Alkitab katakan bisa di dalam kedalaman bumi yang manusia tidak lihat. Di frame. Bumi ini dijadikan sama Dia. Kita semuanya dijadikan, didirikan, dibangun sama Dia. Bahkan kalau kita pelajari bahasa aslinya, bagaimana wanita dibangun di atas pria, pria dijadikan dari debu tanah dan seterusnya. Luar biasa pewahyuannya, dalamnya dahsyat. Nah kemudian di dalam satu titik, Dia kemudian mulai ajarkan kepada manusia. Ingat ya, bahwa sekarang hidupmu adalah bait Allah. Yang tadinya semuanya serba fisik, sekarang dimasukin ke sini. Kita udah belajar itu berkali-kali. Dia mulai katakan, sekarang biarkan aku yang bangun baitku, yaitu adalah diri kita semua. Nah di titik ini, dia akan ketuk setiap pintu. Karena di titik ini, dia tidak akan paksa manusia. Karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Dia tidak akan paksa kita. Itu sebabnya dia mengetuk, dia berdiri dan mengetuk pintu. Setiap kita, dia akan katakan begini, mau gak saya bangun hidupmu? Mau gak saya bangun hidupmu? Mazmur 139 ayat 15, itu mengatakan begini. Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jika kita ini, yang sudah dibangun, didirikan, frame-nya hidup ini sama Tuhan. Sangat-sangat bodoh sekali bagi manusia kalau tidak mengatakan kepada Allah Elohim, the builder, yang Alkitab katakan adalah ahli bangunan. Kemudian kita berani-berani bilang sama Dia begini, saya gak mau dibangun sama Tuhan yang sudah menciptakan hidup ini. Saya mau melanjutkan pembangunan hidup saya dari yang lain. Jadi saya gak mau. Karena di titik itu Dia tidak akan paksa. Dia akan bilang gini, mau gak saya teruskan pembangunan hidupmu? Ingat loh, Dia ahli bangunan. Biasanya ketika ada tukang datang ke rumah, udah pastilah kita tanya harganya berapa. Berapa mas harganya? Borongan, harian, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu faktor juga yang kita tanya sama tukang itu. Berapa lama mas? Bisa gak lebih cepat bangunnya? Karena manusia suka cepat-cepat. Jangan lama-lama lah mas. Bangunnya cepat aja, beresinnya cepat-cepat mas. Perhatikan prinsip ini. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Dia ketuk, kemudian kita bilang, yes Lord. Aku mau dibangun. Semennya, betonnya, firman Tuhan. Dan melakukannya, mendengar firmanku dan melakukannya. Itu betonnya, itu semennya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika kita katakan, yes Tuhan, saya mau dibangun sama ahli bangunannya. Itu berarti rumah kita, hidup kita ini, bait Allah yang kudus, yaitu hidup kita, didirikan di atas batu. Ayat 26. Kontranya, ayat 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku itu, udah mendengar, udah tahu nih ada firman Tuhan, dikasih tahu, mau gak saya bangun? Dan tidak melakukannya. Gak mau deh, karena lama, prosesnya lama, saya gak mau. Saya mau cari ahli bangunan yang lain aja. Gak mau Tuhan, yang lain aja, ahli bangunan yang lain. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Cepat selesainya. Cepat. 2
Dua-duanya, yang di atas batu sama di atas pasir, dua-duanya akan diterpa badai. Sama, diterpa badai. Itu sebabnya ayat yang ke-25 mengatakan begini. Kemudian turunlah hujan. Habis hujan, kemudian datang banjir. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, lalu angin dari samping kanan kiri. Atas, bawah, kanan, kiri. Wah, seluruhnya udah. Hujan, banjir, angin. Melanda rumah itu. Rumah yang mana? Didirikan di atas batu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Karena berarti hidupnya bilang begini sama Tuhan. Yes Tuhan, saya mendengar dan saya mau melakukan firman-Mu. Hari lepas hari. Makanya Paulus mengatakan begini di Roma pasal yang ke-5 ketika dia mengajarkan tentang sebuah pengharapan. Dia ngajarin begini. Kesengsaraan hidup pasti ada. Kesulitan hidup pasti ada. Sekarang yang kamu bisa kontrol satu-satunya adalah kamu tekun. Tekun dengar firman, tekun belajar firman, tekun memperkatakan firman, tekun melakukan firman. Itu maksudnya. Nanti kalau kamu terus lakukan ini, hidupmu akan tahan uji. Tahan uji itu bicara soal karakter, bahasa Inggrisnya karakter. It will produce character. Karakter yang tahan uji. Tahan uji itu buah daripada kita mendengar dan melakukan firman. Kita sedang membiarkan Tuhan membangun rumah hidup kita ini dengan semen baja firman Tuhan, batu di bawahnya. Dan ketika nanti ada badai, ada hujan, ada banjir, ada angin, firman Tuhan dengan jelas mengatakan karakter itu, tahan uji itu akan memproduce pengharapan. Kita yang berdiam di dalamnya, kita akan bilang gini, oh tenang aja. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Walaupun badai datang dari segala sisi, aku tetap kokoh. Pengharapan langsung. Pengharapan bukan sesuatu perasaan yang di switch on sama off, bukan. Dia adalah buah daripada sebuah ketekunan, daripada sebuah respon manusia kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau dibangun sama Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan, walaupun mungkin kata dunia bodoh, walaupun mungkin secara pikiran manusia bodoh. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan apa? Firman yang tidak kita mengerti akan menjadi kebodohan bagi kita. Karena firman Tuhan selalu bertentangan dengan nilai dunia. Tetapi kita bilang begini, nggak peduli Tuhan. Walaupun mungkin dunia mengatakan saya bodoh dan lain sebagainya, enggak, saya tetap akan lakukan firman-Mu. Ayat 27, Matius pasal yang ke-7, satu hal yang luar biasa terjadi adalah ketika rumah itu didirikan di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir dan angin, sama, dua-duanya ngalamin hal yang persis sama, melanda rumah itu. Yang terjadi apa? Rubuh rumahnya. Bukan sekedar rubuh, hebat kerusakannya. Itu Alkitab sedang memberitahu bahwa pemulihannya nanti bisa lama. Kalau kamu mengambil keputusan seperti itu, hebat kerusakannya nanti. Nah tadi kita baca Ibrani pasal yang ketiga ya. Yang dikatakan bahwa Tuhan itu adalah ahli bangunan. Di bawahnya Ibrani 3 ayat yang ke-7 itu dikasih tahu bahwa orang-orang yang menolak dibangun sama Tuhan itu adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Wow. Orang yang menolak dibangun hidupnya sama Tuhan, itu adalah orang yang mengeraskan hati. Udah denger, gak mau lakukan. Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai 9 mengatakan begini. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Mendengar suaranya. Tadi firman Tuhan katakan apa? Lakukan. Itu seperti didirikan di atas batu. Jangan keraskan hatimu. Jangan sampai engkau gak lakukan firman ini. Jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Penulis Ibrani ini sedang memberitahu kepada kita yang terjadi sama bangsa Israel pada waktu itu. Itu sebabnya dia menggunakan kalimat-kalimat yang mengacu kepada perjanjian lama. Di mana nenek moyangmu ayat 9 mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Karena mengeraskan hati, generasi pertama gak boleh masuk tanah perjanjian.
Dan akhirnya generasi berikutnya ketika mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus disunat dulu di tanah Gilgal. Karena Alkitab mengatakan mereka masih punya celah Mesir. Celah Mesir itu berarti mereka masih dapat pengertian-pengertian yang salah dari orang tua mereka. Kenapa Tuhan mau menghilangkan celah Mesir itu? Karena selama itu, mereka itu selama 40 tahun dimanja sama Tuhan, dikasih roti mana. Kita sudah tahu, kita sudah sering membaca tanah perjanjian itu penuh dan syarat dengan buah-buah yang begitu besar. Sampai harus digandar, firman Tuhan katakan harus dipikul, susu dan madu dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan dengan jelas, ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan mau mereka mengelola tanah itu. 40 tahun mereka gak ngerti mengelola, hanya dimanja sama Tuhan, dikasih pemeliharaan Tuhan, tapi hidupnya gak pernah naik-naik, segitu aja. Makanya generasi pertama gak boleh masuk. Generasi kedua waktu mau masuk, disunat dulu, itu lambang daripada meninggalkan celah Mesir, paradigma lama. Dan ketika mereka generasi yang berikut itu akhirnya sanggup mengelola tanah perjanjian, dan mereka menikmati hasil buminya yang jauh lebih enak daripada roti-roti mana itu. Alkitab dengan jelas mengatakan roti mananya diberhentikan sama Tuhan. Orang yang mengeraskan hati, orang yang terus mengeraskan hati, banyak tanggung jawab yang Tuhan tadinya mau titipkan dalam hidupnya, delay. Karena mengeraskan hati, gak bisa dikelola nanti sama tangannya. Kemudian ayat yang ke-10, Ibrani 3 ayat 10. Firman Tuhan katakan begini. Itulah sebabnya aku murka. Sekali lagi ya, ini bahasa yang terjadi di perjanjian lama. Hari ini Tuhan gak murka. Hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Ini contohnya saja. Aplikasinya apa sama hidup kita? Coba kita baca dulu. Itulah sebabnya ayat 10. Aku murka kepada angkatan itu, kepada bangsa Israel. Dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Orang yang mengeraskan hati pasti kerap kali mengambil keputusannya salah. Karena keras hatinya. Saya gak mau dibangun sama ahli bangunan, saya mau dibangun sama yang lain. Saya mau dibangun mungkin pakai cara sendiri, atau saya bangun sendiri aja rumah saya. Kehidupan ini. Ngambil keputusan yang ngawur. Jelas loh, Alkitab sudah kasih tahu jelas. Makanya frustasi hidupnya. Muter-muter di situ terus. Hati-hati, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Ayat 11. Ibrani 3 ayat 11. Orang yang mengeraskan hati terjadi apa? Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Sekali lagi ini untuk mereka zaman itu. Tuhan gak murka sama kita ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi karena ulah kita, ini terjadi karena ulah kita, bukan karena hukuman Tuhan. Kita harus bisa bedakan nih kalimat-kalimat ini. Mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Itu maksudnya masuk ke dalam tanah perjanjianku. Hari ini aplikasi dalam hidup kita, masuk dalam perhentianku, itu dibahas berkali-kali sama Ibrani. Pikiran dan hatinya tidak masuk dalam perhentian Tuhan, maksudnya tidak merasakan hidup di dalam damai Tuhan. Itu maksudnya. Ada ayatnya, oh ya, nanti saya kasih ayatnya. Apa aplikasi dalam hidup ini? Karena Alkitab begitu dahsyat. Kalau Tuhan ngajar, kalau Tuhan lagi kasih tahu sebuah pewahyuan, dia rentetan semuanya itu dahsyatnya luar biasa. Dari yang aplikatif zaman perjanjian lama sampai secara rohani kita bisa baca semuanya satu persatu. Ketika Tuhan mengajar, dia mengajar dari hatinya yang sangat dalam. Itu sebabnya dia selalu katakan, yuk anak-anakku jadi murid yuk. Maksudnya apa? Jadi murid tuh matetes, belajar dan mau diajar. Supaya hidupmu dibangun oleh ahli bangunannya. 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Siapa yang bisa meletakkan dasar dari hidup ini? Cuman Tuhan. Gak ada yang bisa yang lain. Jadi jangan coba-coba meletakkan dasar hidup itu, batu karang itu dengan cara yang lain. Gak bisa. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar.
Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Berarti apa? Setiap hari setelah dasarnya kemudian dibangun sama Tuhan. Ada kemenangan di hari ini, besoknya harus tetap mengambil keputusan. Tuhan, yes, aku mau Tuhan. Dengar firman, melakukan. Dengar firman, melakukan. Roma 4 ayat 18. Ini persepsinya manusia. Persepsi kita lah. Kalau kita berhadapan sama masa depan. Karena kita udah pernah belajar, yang kita lihat kan pakai mata jasmani. Jadi seolah-olah, ini persepsi manusia ya. Seolah-olah kalau saya diperhadapkan sama masalah kehidupan ini, seolah-olah hidup ini gak ada dasar untuk berharap loh. Itu loh. Mau berharap dari mana Tuhan? Ini penyakit besar, penyakitnya kronis Tuhan, akut. Ini masalah pelik Tuhan dan lain sebagainya. Seolah-olah gak ada dasarnya. Itu sebabnya Roma 4 ayat 18 mengatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini persepsinya manusia. Seolah-olah seperti gak ada dasar untuk berharap. Tetapi aku berharap juga lah Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Aku pokoknya mau dengar, mau lakukan firman. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu persepsinya manusia toh. Lihat persepsinya Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan buat masa depan kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota. Sebab Abraham, ini Abraham ya. Ini orang yang sama. Waktu dia melihat janji Tuhan, seolah-olah gak ada dasarnya. Dasarnya apa untuk berharap? Saya udah tua, katanya harus punya anak, nanti akan punya keturunan besar. Gimana caranya? Ya banyak pertanyaan. Dia harus pergi dari kota Ur, Mesopotamia, ke arah tanah perjanjian. Gak dikasih tahu kota yang ia tujui, cuma dikasih tahu arahnya tok gitu. Bingung dia. Jadi sebab ia menanti-nantikan kota, perhatikan ini, yang mempunyai dasar. Berarti apa? Bukan sekedar hidup kita saja, masa depan kita sudah dibangun sama Tuhan. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Wow. Seolah-olah gak ada dasar untuk berharap. Di sisinya Tuhan, tenang nak. Bahkan di hari Senin besok, kamu belum masuk hari Senin besok loh. Aku sudah ada di hari Senin besok, membangun hari yang indah buat dirimu. Itu kata Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang seperti saya katakan tadi, bertanya sama si ahli bangunan, berapa lama? Kalau Tuhan, dia akan kasih tahu gini, sedikit demi sedikit ya nak bangunnya, prosesnya. Oh banyak orang menolak, gak mau kalau sedikit demi sedikit. Lama amat. Coba lihat pewahyuan ini. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 22. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 22. Ini ya ayat-ayat seperti begini ya yang membuat saya tuh bergairah sama firman Tuhan. Terkesima sama firman Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan kalau dia udah mulai sebuah pengajaran kepada anak-anaknya. Ini dari ulangan loh. Dari zaman-zaman itu, zaman yang sangat lama sekali. Ulangan 7 ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Maksudnya ya, Tuhan lagi bicara sama bangsa Israel. Tuhan akan menghalau musuhmu sedikit demi sedikit. Kenapa? Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Maksudnya apa? Gini, Tuhan bilang begini, kalau kamu menumpas musuh-musuhmu, tenang, aku sudah memberikan mereka ke dalam tanganmu, tenang. Jangan cepat-cepat. Maksudnya apa? Kalau kamu menumpas mereka secara cepat, kamu nanti gak punya waktu untuk mengubur jenazah-jenazah musuh-musuhmu. Yang terjadi adalah binatang buas, binatang hutan, the beast of the field, bahasa Inggrisnya, akan keluar dari tempat persembunyiannya karena mereka karnivora. Mereka mulai memangsa jenazah-jenazah itu. Dan karena jumlahnya banyak,
mereka bisa membahayakan dirimu. Makanya kan firman Tuhan bilang apa? Aku sudah membangun masa depanmu dengan dasar yang mulia. Dan aku tahu apa yang menjadi bahaya di depanmu. Kalimat the beast of the field itu secara alam rohani tercatat di Kejadian 3 ayat pertama. Coba lihat. Kejadian 3 ayat pertama. Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ya yang mencobai manusia, akhirnya manusia berhasil dijatuhkan ke dalam dosa. Ular ini adalah lambang daripada Lucifer. Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Binatang di darat ini tidak berbicara tentang binatang-binatang yang secara letterlek adalah binatang, bukan. The beast of the field yang ada di Kejadian 3 ayat pertama, ini berbicara tentang antek-anteknya Lucifer, malaikat-malaikat yang jatuh bersama-sama dengan dia. Jadi, secara alam rohani, Ulangan 7 ayat 22 tadi mengatakan begini, Nah, kalau proses hidupmu terlalu cepat, nanti kalau hidupmu cepat-cepat terlalu dibangun cepat-cepat ke atas, ketika nanti ada badai, goyang hidupmu. Karena yang aku sedang bangun itu karaktermu. Dan karakter itu kalau dibangun tuh pelan-pelan, nak. Makanya ada kata apa? Paulus katakan, tekun. Tekun. Ada kesulitan hidup, ada kesengsaraan hidup, yuk tekun. Kalau nanti kamu terlalu cepat dibangunnya, tidak sedikit demi sedikit, ketika ada badai kamu goyang. Atau ketika nanti ada pujian, kamu sombong, nak. Itu loh. Jadi cara aku membangun itu sedikit demi sedikit. Karena aku tahu ada bahaya di depanmu. Sama seperti dia katakan kepada bangsa Israel, jangan ditumpah semuanya. Aku ini lebih tahu, aku kan bisa menghitung semua binatang-binatang buas yang ada di persembunyian itu. Aku tahu, kamu kan gak tahu. Aku tahu, nak, serangan-serangan iblis yang dia berusaha untuk hancurkan hidupmu. Itu sebabnya ketika masuk ke dalam sebuah proses, bersabarlah, nak. Ketika engkau sedang di dalam proses ditanam, bersabar, nak. Karena aku tahu ada bahaya di mana-mana. Aku lagi bangun hidupmu supaya engkau kokoh, nak. Supaya nanti ketika sudah genap waktunya. Dan genap waktunya itu berarti sesuai sama waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ketika kamu dibawa naik tinggi, nak, karaktermu kokoh, nak. Itu maksudnya. Dan ini gak populer. Banyak orang gak mau, sedikit demi sedikit gak mau, Tuhan. Prosesnya cepat aja. Itu sebabnya saya terus ingatkan jemaat Tuhan. Ketika sedang diproses, ketika sedang ada masalah. Pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Dan menjadi prioritas. Apalagi yang harus aku ubah dalam hidupku, ya Tuhan. Lewati semua proses ini. Apalagi yang Tuhan mau ubahkan dalam hidupku. Masalahnya urusan Tuhan, sekarang aku mau bermitra sama Tuhan. Bangunan udah pasti diuji. Daud dikejar 8 tahun sama Saul. 8 tahun dikejar. 1 Samuel 24, coba lihat ayat pertama. 1 Samuel 24 ayat yang pertama. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya kepadanya, ketahuilah Daud tuh ada di padang gurun En-Gedi. Dia lagi lari ke sana, kejar aja. Ayat berikutnya. Ya. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Kok bisa ya? Kalau Bapak Ibu pernah ke daratan En-Gedi, itu guanya banyaknya luar biasa. Kok bisa? Gua yang dimana Daud lagi bersembunyi, Saul buang hajat di situ. Dia bisa pilih itu apa? Ujian. Hidup itu
bangunan itu pasti akan diuji. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, wah, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nilai dunia toh. Di saat itu bangunan hidupnya diuji. Dan ketika Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ini ada kemungkinan dicopot jubahnya ketika dia buang hajat. Dipotong jadi bukti. Kemudian berdebar-debar hati Daud, ayat berikutnya. Karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara Saul telah bangun meninggalkan gua itu dan hendak melanjutkan perjalanannya. Ayat berikut ini adalah ayat yang betul-betul memalukan Saul. Ayat ini adalah ayat yang mengatakan bahwa yang lebih dewasa itu Daud. Daud keluar dan berseru kepada Saul dari belakang, Tuanku Raja. Saul melihat ke belakang. Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Dan Daud mengatakan ini kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Bangunannya diuji, dia lulus. Daudnya lulus. Selalu akan diuji. Bangunan itu ketika sudah didirikan akan diuji. Di situ kita akan tahu, wow, ternyata aku betul-betul tahan uji. Terima kasih Tuhan buat proses yang memang agak lama, yang seturut dengan waktu Tuhan. Dan yang terakhir, di dalam prinsip ini sebagai ahli bangunan, setiap kali dia bangun masa depan kita, itu tidak seperti tukang bangunan yang bangun rumah kita. Apa? Berisik. Rumah kalau dibangun berisik toh. Tok, 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 tok. Wah, berisik pokoknya. Ketika Tuhan bangun, makanya dia katakan apa tadi di awal kalau kita ikuti firman ini. Orang yang tidak mengeraskan hati akan masuk ke dalam perhentian Tuhan. Hatinya penuh dengan damai selagi ada proses. Perhatikan ini. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Kembali, ini perjanjian lama yang ketika kita baca, itu merupakan sebuah metafor dari kehidupan rohani kita. Luar biasa. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan. Rumah apa? Bait Allah. Bait Allah siapa? Bait Allah Salomo. Indahnya luar biasa. Perhatikan ini. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Oke. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Kalau kita baca ini, kalau kita belajar sejarahnya, ternyata batu-batu yang membangun bait Allah Salomo itu dipahat, dikikis ya, kemudian dibentuk itu di penggalian. Penggalian itu di mana? Lebanon. Jauh dari Yerusalem. Jadi waktu mereka membangun bait Allah, tenang. Ini metafor loh. Ini sebuah pewahyuan yang terus Tuhan berikan di perjanjian lama. Kepada siapa? Kepada kita semuanya. Sekarang bait Allahnya siapa? Hidup kita toh. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu? Batu-batu yang sudah dibentuk, diserahkan kepada mereka, diangkut, ditransport pada saat itu. Itu logistiknya mengerikan. Setelah disampai ke Yerusalem, hanya disusun sama mereka. Gak berisik. Tuhan kalau bangun masa depan kita, Dia mau kitanya tenang. Karena semua peperangan rohani, semua yang dilakukan, itu kita gak dengar. Karena itu adalah Tuhan yang lakukan. Kita diminta berdiam diri. And know that I am God. Dahsyat. Makanya Yeremia 29 ayat 11. Kalau kita ngerti ini, kita akan mengamenkan ayat ini. Ini ayat terakhir. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan itu berarti apa? Masa depanmu. Demikian firman Tuhan, rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya ya, orang kalau mau hidupnya dibangun sama Tuhan, walaupun masalah, dia tersenyum, dia tenang, karena hidupnya penuh dengan damai. Dia membiarkan Tuhan yang berperang bagi dia. Dia akan tetap tersenyum, dia bilang apa? Semua keribetan, semua kebisingan itu di take care sama Tuhan. Aku hanya berdiam diri. Itu Tuhan. Saya tutup sama ini ya. Kesaksian saya sembuh tuh layernya terlalu banyak. Jadi saya, ya gitulah, saya harus bagiannya pelan-pelan satu-satu gitu ya. Jadi gini, saya ini udah sembuh. Di bulan pertama, Bapak Ibu udah sering dengar kesaksian saya. Saya disembuhkan sama Tuhan dari kanker 2019, Januari divonis mati, Februarinya dokter tidak bisa menemukan kansernya hilang. Udah. Tapi perawatan tetap berjalan. Setiap kali ada perawatan dan di kemo, itu udah pasti leukosit, kalau di sini ada dokter pasti tahu, leukosit atau darah putih saya jeblok turun. Karena itu dibom. Masukin kemo, dibom, leukositnya turun semuanya. Karena ikutan kena. Di saat itu, saya ini biasanya masuk ke dalam kondisi yang potensi besar bisa kritis. Karena pertahanan tubuhnya nggak ada. Oke, nggak ada. Nah, udah nih. Round pertama selesai. Round kedua, round ketiga sampai keempat. Yang udah mau keempat, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan udah dong. Katanya udah sembuh. Udah dong Tuhan. Keluar aja dari rumah sakit. Bahkan saya ngomong sama dokternya. Dok, keluar aja ya dok dari rumah sakit. Jangan. Ini terakhir loh Pak. Jangan keluar-keluar dulu. Saya rasa oke kok. Saya bilang gitu. Ini ketika saat itu saya baru ngerti. Tuhan lagi menguji bangunannya. Udah Tuhan, ayo dong. Udah selesai dong. Jangan Bill. Jangan. Seturut sama waktuku. Ingat loh. Tapi kan udah beres semuanya secara medis. Enggak, tunggu dulu. Dan betul, tiba-tiba saya udah sampai 3 kali kena serangan ketika darah putihnya 0 dan saya mulai kejang-kejang dan biasanya setelah kejang-kejang itu urutannya gitu, kejang-kejang karena panasnya bisa 41, kemudian virusnya mulai merajalela, biasanya langsung disuntik sama antibiotik, kalau sampai parah masuk ICU. Dan matanya biasanya putih dan pingsan. Istilah dokter itu sepsis shock gitu. Kena shock gitu. Udah terjadi berkali-kali. Nah, ini dia nih. Tiba-tiba, saya udah tahu nanti rasanya. Udah tahu, itu selalu dimulai dari kaki. Panas itu naik dari sini ke sini, terus tiba-tiba kejang-kejang. Kejang-kejang gitu. Pagi hari itu, baca renungan. Baca renungannya itu Matius 4. Yesus diuji di padang gurun. 3 kali dia diuji, dia mengatakan apa? Ada tertulis, ada pula tertulis, ada tertulis. Dia sebut 3 kali. Ada tertulis, kemudian dia kutip firman Tuhan. Saya baru baca paginya. Malamnya, sekitar 6:30 malam, cuman saya sama istri saya di kamar. Tiba-tiba, paginya udah dikasih tahu, Pak hati-hati, siap-siap ya, hati-hati ya. Kita monitor loh Pak, karena kembali leukositnya 0, dan 0. Biasanya nanti naik sendiri, tapi bisa kondisi tiba-tiba darurat gitu. Betul. Jam 6:30 malam, dokter nggak ada, suster nggak ada. Cuman saya sama istri saya. Biasanya kalau ada kondisi kayak begitu, pencet tombol suster, dokter semua masuk. Udah mulai panas. Saya bilang gini, aduh, ini kayaknya kejadian lagi nih, mulai naik. Istri saya pegang kaki saya. Terus dia mulai berdoa. Naik, badan saya udah mulai menggigil. Istri saya bilang gini, panggil dokter ya, panggil suster ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, jangan Bill. Apa yang kamu baca tadi pagi? Ujian, cobaan di padang gurun. Apa yang aku katakan kepada iblis 3 kali? Ada tertulis. Kutip firman Tuhan, teriak, ada tertulis. Saya teriak, ada tertulis,
bilurmu sudah menyembuhkan aku Tuhan. Saya ngomong gitu. Saya bilang sama istri saya, jangan panggil dokter, jangan panggil suster. Tiba-tiba panas itu yang sudah naik, badan sudah mulai menggigil, tiba-tiba turun. Saya bisa rasa sedetail-detailnya. Panasnya turun sampai ke tangan istri saya, di kaki saya. Panasnya ke situ, tiba-tiba dia ngomong gini, aduh panas, tanganku panas. Dan tiba-tiba, loh kok hilang? Hilang. Panasnya turun dari atas, lewat tangannya dia, hilang. Langsung kondisi saya oke. Lihat monitor, semuanya, kan ada monitornya samping saya. Langsung suhu tubuhnya kelihatan semua normal. Sampai hari ini, dokter sama suster gak pernah tahu tentang kejadian itu. Cuman bapak ibu aja yang tahu. Kenapa? Itu saatnya Tuhan bilang begini sama saya. Bill, ujian. Diuji ya. Yang kamu baca tadi pagi, praktekin Bill. Di situ saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya udah pulang dan lain sebagainya, gak dimonitor, gak ada kesaksian seperti begini. Bangunan pasti diuji. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sudah didirikan di atas batu. Tidak akan goyah, tidak akan rontok, bahkan kita akan terus naik dan tidak turun. Karena itu janji firman Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hidup kami. Engkau adalah ahli bangunannya. Kami mau dibangun sama Tuhan. Hidup kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau membuka pintu ketika Engkau mengetuk. Dan kami mau mengatakan, yes Lord. Biarlah Engkau yang mendirikan hidup kami. Membangun hidup kami. Meletakkan dasarnya. Dan bahkan beton, besi. Itu adalah firman Tuhan yang terus mengokohkan hidup kami. Dan ketika nanti ada hujan, ada badai, ada angin, ada banjir. Kami tetap teguh Tuhan. Karena karakter kami jadi karakter yang tahan uji. Tuhan meteraikan firman ini. Dan kami begitu mengucap syukur. Karena apapun yang kami sedang lewati hari ini. Damai sejahtera telah ditinggalkan sama Tuhan. Semua peperangan kami di dalam tangan Tuhan. Kami duduk tenang. Dan menikmati hasil bangunan yang luar biasa. Masa depan kami cerah. Masa depan kami luar biasa. Karena Tuhan yang membangunnya. Kuserahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan hidup kami pasti penuh kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.